Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Etika Profesi yang beranggotakan Yuni Prihatini dan saya sendiri Muhammad Azhari Hidayatullah akan menjelaskan tentang kode etik profesi dalam koperasi syariah. Silakan disimak baik-baik dan apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Prihatini, NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kode etik profesi, perilaku etis kode etik profesi, tujuan dari kode etik profesi, fungsi dari kode etik profesi, dan pengertian dari koperasi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kode etik profesi. Kode etik terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode diartikan sebagai kumpulan peraturan, dan etik diartikan sebagai akhlak atau moral. Jadi, kode etik dapat diartikan sebagai landasan tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat melalui norma. Selain itu, kode etik juga diartikan sebagai aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu aktivitas profesi, yang mana aturan tersebut harus ditaati oleh semua orang yang menjalankan aktivitas dalam profesi. Kode etik selalu berupaya untuk memastikan standar kompetensi di antara anggota-anggota kelompok dan meningkatkan citra profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggota profesi. Kode etik digunakan sebagai standar dan pedoman dalam aktivitas anggota profesi. Jadi, kode etik profesi merupakan sebuah acuan perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh semua orang dalam aktivitas profesional. Seorang profesional pasti mempunyai pengetahuan dan keahlian yang khusus untuk mengatur bagaimana cara menggunakannya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan moral. Yang kedua, yaitu perilaku etis kode etik profesi. 1. Dapat dipercaya. Hal ini mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kejujuran berarti suatu itikat baik yang mengemukakan kebenaran. Integritas berarti dalam situasi apapun, seseorang tersebut bertindak sesuai dengan kesadaran yang tinggi. Reliabilitas berarti dalam memenuhi sebuah komitmen, maka seseorang melakukan semua usaha yang masuk akal. Dan loyalitas berarti sebuah tanggung jawab dalam mengutamakan berbagai kepentingan masyarakat tertentu. 2. Kelayakan. Dalam hal ini, kelayakan mencakup mengenai kesamaan penilaian, sikap, tidak memihak, proporsional, keseksamaan, dan keterbukaan. 3. Tanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab mencakup tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukan dan dapat menahan diri. Sikap tanggung jawab berarti berusaha dengan baik dan memberi teladan yang mencakup ketekunan dan upaya dalam melakukan perbaikan yang terus-menerus. 4. Perhatian. Dalam hal ini, perhatian merupakan upaya bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kesejahteraan pihak lain yang menyangkut kepentingan bersama, serta upaya yang memperlihatkan usaha yang baik. Yang ketiga yaitu tujuan kode etik profesi. Berikut ini tujuan dari kode etik profesi antara lain: 1. Guna untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Maksudnya, kode etik profesi melarang segala bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dalam hal ini, kode etik dapat disebut sebagai kode kehormatan. 2. Kode etik digunakan untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan anggota. Maksud dari kesejahteraan yaitu berupa material atau spiritual. Dalam hal material, kode etik terdapat larangan-larangan kepada anggota untuk melakukan kegiatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal ini, spiritual, kode etik pada umumnya memberikan petunjuk kepada anggota untuk melakukan tugas profesi. 3. Untuk menjadikan anggota profesi meningkatkan pengabdiannya.
Maksudnya kode etik dalam pengabdian oleh generasi tertentu, sehingga dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesi. 4. Untuk meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi. 5. Digunakan dalam meningkatkan mutu profesi. Maksudnya kode etik memuat norma-norma tentang anjuran agar anggota profesi meningkatkan mutu anggota sesuai dengan bidang pengabdiannya. 6. Untuk menjadikan organisasi tersebut mempunyai organisasi yang profesional dan terjalin erat. Yang keempat yaitu fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi pada dasarnya mempunyai fungsi perlindungan dan pengembangan profesi, yang mana kode etik mementingkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas profesional dan pedoman terhadap masyarakat sebagai seorang profesional. Kode etik profesi memiliki 3 hal pokok penting antara lain. 1. Kode etik profesi berfungsi dalam memberikan pedoman terhadap anggota profesi mengenai prinsip profesional yang telah digariskan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dengan adanya kode etik profesi, pelaksana profesi dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 2. Kode etik profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa etika profesi telah memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa pentingnya profesi, sehingga dapat melakukan pengontrolan terhadap para pelaksana. 3. Kode etik profesi berfungsi sebagai pencegah campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi mengenai suatu hubungan dalam keanggotaan profesi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pelaksana profesi tidak boleh mencampuri urusan dalam pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan tertentu. Yang kelima yaitu pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila koperasi syariah memiliki unit usaha simpan pinjam, maka seluruh produk dan mekanisme operasional yang dilakukan harus mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam koperasi syariah tidak diperbolehkan melakukan usaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur riba, maisir, dan gharar. Koperasi syariah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota koperasi, calon anggota koperasi, maupun masyarakat. Pada dasarnya, koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi pembiayaan investasi dan simpanan yang menggunakan sistem bagi hasil. Dalam koperasi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang dipilih oleh anggota koperasi berdasarkan keputusan dalam rapat anggota yang terdiri dari seseorang yang ahli dalam persoalan syariah. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan koperasi adalah memberikan penafsiran terhadap fatwa yang telah dikeluarkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi koperasi syariah. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua yaitu memperkuat kualitas sumber daya insani anggota. Yang ketiga yaitu untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan untuk anggota dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran koperasi syariah. Peran koperasi syariah sama halnya dengan fungsi koperasi syariah, yaitu berperan dalam peningkatan potensi ekonomi kehidupan masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, mempertinggi kualitas kehidupan manusia, dan berperan dalam memperkokoh perekonomian masyarakat dengan menggunakan asas kekeluargaan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik profesi dalam koperasi syariah. Kode etik dalam koperasi syariah merupakan peraturan tertulis yang menyangkut norma-norma, aturan-aturan, dan batasan-batasan yang terdapat dalam koperasi syariah, yang mana perumusan kode etik dalam koperasi syariah tidak terlepas dari syariat Islam dan peraturan pemerintah mengenai koperasi yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat koperasi syariah serta memelihara dan menjaga kesejahteraan anggota koperasi syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok kode etik profesi dalam koperasi syariah. Jajaran dalam koperasi syariah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kode etik ke dalam setiap perilaku yang dilakukan sehingga tidak merugikan orang-orang yang bersangkutan. Karena tingkah laku seseorang mencerminkan etika bisnis dalam koperasi syariah tersebut. Hal-hal penting mengenai kode etik dalam koperasi syariah antara lain yang pertama yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi yang mana anggota dari koperasi syariah tersebut memiliki kepentingan di luar kepentingan tugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang mana kepentingan tersebut menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan lainnya yang memungkinkan anggota koperasi kehilangan objektivitas dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan koperasi kepadanya. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan kode etik dalam koperasi syariah yang meliputi pengurus dan anggota koperasi syariah yang wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi mengenai koperasi syariah tersebut. Yang kedua, penyebaran data atau informasi mengenai koperasi syariah dan pengurus atau anggota koperasi hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu integritas dan akurasi data koperasi syariah. Integritas dan akurasi data merupakan kode etik dalam koperasi syariah yang meliputi yang pertama, pengurus dan anggota koperasi syariah harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal yang dapat melemahkan integritas suatu koperasi syariah tersebut, baik dilakukan secara individu maupun bersama-sama. Yang kedua, pengurus dan anggota koperasi syariah harus mengambil langkah yang tegas guna untuk memastikan bahwa dirinya tidak terjerat dalam kasus kriminal ataupun kasus ilegal lainnya. Yang terakhir, pengurus dan anggota koperasi syariah harus mawas diri dan menghindarkan koperasi syariah terhindar dari kegiatan pencurian uang atau terlibat dalam penggunaan narkoba ataupun kegiatan terorisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komitmen pengurus koperasi syariah. Dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab adalah suatu cerminan bahwa koperasi syariah merupakan badan hukum yang melakukan kegiatannya dengan menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota koperasi, calon anggota koperasi maupun masyarakat. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab kepengurusan koperasi syariah. Yang pertama, dapat mengimplementasikan koperasi syariah secara berkelanjutan. Yang kedua, dapat memastikan bahwa penegakan koperasi syariah berjalan dengan adil, jujur, transparan, tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan asas kekeluargaan. Yang ketiga, dapat menjadikan prinsip-prinsip koperasi syariah merupakan bagian dari nilai-nilai budaya kerja. Yang keempat, dapat mengerti dan memahami makna dan tujuan dalam setiap norma koperasi dengan baik. Yang kelima, dapat menerima dan dengan kritis mengenai makna dan tujuan dalam setiap norma terhadap perilaku, karena yang berperan dalam acuan terhadap pelaksanaan tugas setiap pengurus adalah norma dan perilaku. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.